Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu amma umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Rahmawati dengan NIM 193141066, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai apa saja sumber-sumber dari agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas materi tersebut. Sumber dari ajaran Islam yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang dikemukakan oleh Subhi Sholih, Al-Quran itu sendiri berarti bacaan. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, memperlihatkan fungsi-fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi Al-Quran sebagaimana tersurat dalam nama-namanya adalah sebagai berikut. Al-Huda yang berarti petunjuk, Al-Furqan yang berarti pemisah. Arti dari pemisah itu sendiri yaitu memisah antara dengan hal yang baik dan hal yang buruk atau yang hak dengan yang batil. Kemudian Asyifa atau obat dan Al-Mau'izah atau nasihat. Kemudian Al-Quran sebagai firman Allah. Masih dengan mempertimbangkan nama-nama Al-Quran, kita dapat menangkap kesamaan-kesamaan yang ada. Pada akhirnya, ulama-ulama menyebutnya sebagai hakikat Al-Quran, yaitu bahwa ia merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan isinya penuh dengan ilmu dan terbatas dari segala keraguan yang ada. Sementara dilihat dari sejarah dan proses pewahyuan Al-Quran, Al-Quran tersebut tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, secara periodik, sedikit demi sedikit, dan ayat demi ayat. Al-Quran merupakan jawaban dari segala persoalan sosial yang melanda kehidupan manusia. Mengenai penulisan Al-Quran, mengenai penulisan ayat-ayat Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran masih berserakan dalam bentuk tulisan di atas pelepah daun kurma, lempengan batu, dan kepingan tulang. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalam benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi, Al-Quran juga sangat terpelihara dalam ingatan para sahabat. Pada zaman Abu Bakar, para penghafal dan penulis Al-Quran banyak sekali yang gugur di dalam medan perang, yaitu ketika melawan musuh-musuh Islam, terutama pada saat terjadinya perang Yamamah. Oleh karena itu, atas usul dari Umar bin Khattab, ayat-ayat yang masih berserakan pada benda-benda tersebut untuk dihimpun menjadi satu, dihimpun dalam mushaf. Di zaman Umar, mushaf-mushaf tersebut disimpan di rumah Umar bin Khattab sendiri. Namun setelah beliau meninggal, mushaf-mushaf itu kemudian disimpan di rumah putri Umar bin Khattab atau istri dari Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari jelas tidaknya, para ulama mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran menjadi dua, yaitu ayat-ayat yang cukup jelas atau muhkamat, dan ayat-ayat membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau yang disebut dengan mutasyabihat. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Quran, para ulama memerlukan perangkat lain untuk memudahkannya. Al-Quran yang masih dalam bentuk garis besar memberikan peluang bagi para musafir untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran tersebut. Para musafir tersebut tentu saja menggunakan kaidah-kaidah yang sebagaimana diambil dari ulum Al-Quran. Kemudian untuk sumber ajaran Islam yang kedua yaitu hadis. Dalam literatur hadis ditemukan beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan al-hadis seperti as-sunnah, al-khobar, dan al-athar. Dalam arti terminologi, ketiga istilah tersebut menurut kebanyakan ulama hadis adalah sama dengan pengertian dari hadis itu sendiri. Lalu, apa sih pengertian dari masing-masing tersebut?
Ya, hadis sendiri adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tahrir, maupun sifat. Kemudian al-sunnah, dalam pengertian etimologi, adalah jalan dan cara yang merupakan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Sementara al-khabar secara bahasa berarti al-naba atau berita, sedangkan al-athar berarti pengaruh atau sisa sesuatu. Arti terminologi dari al-athar dan al-khabar menurut jumhur para ulama memiliki arti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in. Berikutnya yaitu mengenai posisi dan fungsi hadis. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber dari ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan mereka didasarkan pada nas baik yang terdapat pada Al-Quran maupun hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian fungsi lain dari hadis yaitu menetapkan aturan atau hukum yang tidak terdapat di Al-Quran. Fungsi ini mengacu pada Bayan al-Tashri versi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian sejarah dan kodifikasi hadis. Penulisan resmi hadis dalam kitab-kitab hadis seperti dijumpai sekarang ini baru dimulai pada zaman Bani Umayyah. Penulisan secara resmi atau kodifikasi dimulai setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pakar hadis untuk menuliskannya. Periode-periode untuk penulisan hadis yaitu periode pertama. Pada periode ini, Nabi melarang para sahabat untuk menulis hadis karena di samping adanya rasa takut bercampur antara hadis dan Al-Quran, juga ada potensi umat Islam lebih tercurah kepada Al-Quran. Kemudian periode kedua. Periode kedua adalah periode ketika zaman Khulafaur Rasyidin. Masa ini dikenal dengan periode pembatasan hadis dan penyelidikan riwayat. Usaha para sahabat di dalam membatasi haji dilatar belakangi oleh rasa khawatir atas terjadinya kekeliruan. Kekhawatiran ini muncul karena suhu politik umat Islam secara internal belum mulai stabil. Oleh karenanya, para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Mereka melakukan periwayatan hadis dengan dua cara, yaitu lafzi dan maknawi. Dan periode ketiga adalah penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Kemudian periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyihatan, dan periode penyempurnaan yang berlangsung antara awal abad ketiga sampai akhir abad ketiga. Kemudian untuk sumber ajaran Islam yang ketiga yaitu melalui ijtihad. Adapun yang menjadi sumber hukum dari ijtihad itu sendiri ialah Al-Quran dan Sunnah. Sementara untuk hukum ijtihad, ulama berpendapat jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara, maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib kifayah, sunnah atau haram, tergantung pada kapasitas orang tersebut. Sekian dulu video dari saya. Dan pembahasan tadi bisa menambah sedikit pengetahuan kita atau sedikit pemahaman kita mengenai sumber-sumber ajaran agama Islam. Bila ada salah kata maupun perbuatan maupun materi yang kurang tepat dalam saya penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.